teman-teman. Oke, di video kali ini kita sudah mencapai di bab 16 ya teman-teman, yaitu routing topologi. Materi apa aja nih yang akan kita bahas pada routing topologi ini? Oke, materi yang pertama ada konfigurasi routing, yang kedua ada share internet connection, lalu konfigurasi NAT, dan lain sebagainya. Oke, langsung saja kita masuk pada materi yang pertama, yaitu konfigurasi routing ya teman-teman. Nah, oke, routing topologi itu adalah routing yang sudah kita setting atau setup pada video sebelumnya ya teman-teman. Nah, kita itu akan membuat seluruh perangkat yang ada di virtual machine itu bisa saling terhubung dengan adanya routing ini ya. Oke, ini terdapat host OS atau laptop kita, lalu ada router Debian, client Ubuntu, lalu internal network yang di dalamnya itu ada server 1 dan server 2 ya teman-teman. Nah, secara default itu, client Ubuntu itu tidak bisa berkomunikasi dengan host OS. Nah, juga tidak bisa berkomunikasi dengan internal network ya teman-teman. Lalu internal network atau server itu juga tidak bisa berkomunikasi dengan klien Ubuntu ya teman-teman. Nah, semua perangkat yang memiliki IP berbeda itu tidak bisa saling berkomunikasi ya. Nah, kita itu akan konfigurasi routing agar semua perangkat itu bisa saling berkomunikasi ya. Oke, kita langsung saja menuju ke virtual machine. Oke, di sini kita akan coba untuk ping server 1 ya teman-teman di klien Ubuntu. Ping 10.10.10.2. Oke, ini IP dari server 1. Nah, oke, ini tidak bisa ya teman-teman karena ini tuh tidak terhubung. Oke, kita akan coba untuk ping dari server 1 ke server 2 ya teman-teman. Kita ping 10.10.10.3. Oke, ini bisa ya atau terhubung karena ini itu IP-nya itu sama ya teman-teman. Nah, gimana caranya agar kita itu bisa terhubung ke semua virtual machine walaupun IP-nya itu berbeda? Oke, kita akan konfigurasi routing ya. Oke, kita langsung saja untuk membuka mesin routingnya ya teman-teman. Oke, sebelumnya teman-teman bisa masuk ke Sumin terlebih dahulu atau masuk root ya. Setelah itu teman-teman bisa mengetikkan perintah nano /etc/sjsctl lalu .conf. Seperti ini kita bisa enter. Oke, kita bisa scroll ke bawah. Oke, di sini itu terdapat net.ipv4.ip lalu forward sama dengan 1. Nah, di sini itu kita bisa hilangkan atau hapus pagarnya ya, teman-teman. Karena jika masih ada pagarnya, itu berarti kita itu masih berada di komen. Itu tuh belum aktif ya, teman-teman. Jadi, kita aktifkan dengan cara menghapus pagarnya. Kita hapus saja pagarnya. Nah, oke, di sini kita bisa ctrl X, Y, lalu enter. Lalu kita bisa mengaktifkannya dengan perintah sjsctl in p. Oke, kita enter. Nah, oke, ini IP forward-nya sudah aktif ya, teman-teman. Nah, oke, kita bisa mencoba untuk mengeping dari klien ke server 1 ya, teman-teman. Oke, teman-teman, sekarang kita bisa mencoba untuk ping dari klien ke server 1 ya. Kita ketik saja ping 10.10.10.2. Ini IP server 1. Nah, oke, ini sudah bisa ya. Oke, kita akan coba lagi ping dari server 1 ke klien. Oke, kita ping 172.16.1.2. Oke, kita saja. Nah, oke, ini juga sudah terhubung ya, teman-teman. Oke, mungkin itu saja video materi 1 dari saya. Lanjut ke materi berikutnya. Oke teman-teman, kita sudah memasuki materi yang kedua yaitu share internet connection ya. Oke, langsung saja kita menuju ke topologinya. Oke, jadi kita itu akan membuat router Debian ini agar dapat mengakses internet ya. Nah, kenapa router Debian itu tidak bisa mengakses internet? Karena router yang terhubung ke host OS itu menggunakan mode host only ya, bukan mode NAT ya teman-teman. Oke, langsung saja kita menuju ke prakteknya. Oke, kita langsung saja buka mesin virtual box-nya yang router Debian ya. Kita klik yang network ini atau setting ya, teman-teman bisa klik settings. Nah, oke, di sini routernya itu menggunakan host only adapter ya, teman-teman. Nah, jika ingin mendapatkan internet itu, kita itu harus menggunakan NAT ya, teman-teman. Nah, tapi kita itu akan coba tanpa menggunakan NAT dan kita akan mencoba dengan cara sharing ya, teman-teman. Oke, di sini kita bisa
ping ya, ping 88 atau ping internet, apakah bisa? Nah, oke, ini tidak bisa ya, teman-teman. Oke, teman-teman sebelumnya bisa masuk ke control panel terlebih dahulu. Nah, sudah dipastikan teman-teman itu terhubung ke WiFi ya. Ini saya sudah terhubung ke WiFi rumah saya. Nah, oke, kita bisa klik yang WiFi, lalu kita properties, lalu kita bisa klik yang sharing ini ya, teman-teman. Nah, oke, kita bisa allow atau checklist tanda yang ada di sini. Lalu kita bisa pilih yang ini, lalu kita pilih yang VirtualBox host only Ethernet adapter ya, teman-teman. Nah, nanti IP pada VirtualBox host only itu akan berubah ya. Oke, kita oke saja. Lalu kita ini yes ya, karena IP-nya akan berubah menjadi 192.168.137.1. Kita yes. Oke, kita langsung saja masuk ke mesin router Debian-nya. Oke. Nah, oke, kita bisa ketik perintah nano /etc /network /interface. Ini kita akan mengubah IP-nya, teman-teman. Sebelumnya masuk ke root terlebih dahulu ya. Oke, kita enter. Nah, oke, kita akan mengubah IP-nya ya, teman-teman. Kita ubah IP-nya sama seperti di control panel. 137 ya, teman-teman. Tadi 137. Nah, saya belakangnya itu 5. Oke, kita pada gateway juga kita ubah gateway 1. Nah, oke, jika sudah seperti ini, kita bisa ctrl+x, y, lalu enter, lalu kita menggunakan perintah system ctl start network. Kita enter, lalu kita bisa if up and post 3. Nah, oke, kita bisa cek IP terlebih dahulu apakah sudah. Oke, di sini sudah berubah ya. Oke, kita bisa ping 8888. Oke. Oke, ini sudah bisa ya, teman-teman. Ini artinya sudah terhubung ke internet. Oke, mungkin itu saja video dari saya. Lanjut ke materi berikutnya. Oke, teman-teman, kita sudah memasuki materi yang ketiga, yaitu konfigurasi NAT ya, teman-teman. Oke, network itu singkatan dari Network Address Translation ya, teman-teman. Nah, itu digunakan untuk menerjemahkan dari IP public ke IP privat atau sebaliknya ya. Nah, di sini tuh kita akan menerjemahkan IP private seperti IP klien ini 172.16.1.0 ya ke IP public yaitu 192.168.137.0. Ini IP host ya, yang nantinya itu akan mendapatkan akses internet ya, teman-teman. Oke, langsung saja kita membuka routernya. Oke, di sini kita bisa ping ke internet atau ping 888. Nah, oke, ini sudah terhubung ke internet ya, teman-teman. Lalu kita juga akan membuka server 1 dan server 2 ya. Oke, di sini kita juga bisa ping 8888. Nah, ini belum tersambung ya, teman-teman. Yang server 2 juga sepertinya belum. Oke, kita bisa ping. Nah, oke, ini tidak bisa ya, teman-teman. Nah, agar bisa itu caranya kita buka mesin router terlebih dahulu ya. Kita sudah masuk ke root ini ya, teman-teman. Saya clear agar mudah. Teman-teman zoom in lalu cd root kita. Oke, caranya kita itu harus mengumon terlebih dahulu cd room dari Debian-nya. Kita mengetikkan perintah sudo apt lalu script cd room ya. Kita enter. Nah, oke, jika ada perintah di mana kita mengumon cd-rom ini, kita bisa klik tanda cd-rom yang di bawah ini, kita klik ya. Lalu kita bisa checklist yang Debian ya, teman-teman. Oke, kita di sini enter saja, lalu kita bisa mengetikkan perintah sudo apt ya.
min get install iptables. Oke, kita enter. Oh maaf, di sini saya belum memasukkan CD-ROM-nya. Kita bisa klik yang tanda CD-ROM ini, lalu kita checklist yang Debian. Nah, oke, kita bisa enter. Oke, kita bisa tunggu ya. Oke, di sini kita itu bisa mengetikkan perintah iptables min t, lalu nat min a besar, lalu post routing min o and post 3, lalu min j masquerade ya teman-teman, masquerade. Oke, seperti ini kita bisa enter. Jadi ini itu karena kita itu ingin mendapatkan akses internet melalui host OS yang berada pada nPost 3, maka kita itu gunakan nPost 3 ya teman-teman. Nah oke, kita bisa ping 88 ya. Kita ping 88. Oke, ini bisa ya. Oke, kita bisa masuk ke semua virtual machine. Oke, teman-teman, kita bisa melakukan ping pada server 1 ya, teman-teman. Oke, ini sudah terhubung ke internet ya. Oke, kita juga bisa melakukan ping pada server 2 ya. Kita bisa ketikkan 88. Nah, oke, ini juga sudah terhubung ke internet ya. Oke, sekian video dari saya, lanjut ke materi berikutnya. Oke, teman-teman, kita sudah memasuki materi yang keempat, yaitu konfigurasi NAT permanen part 1 ya, teman-teman. Oke, langsung saja kita menuju ke prakteknya. Oke, di sini teman-teman bisa masuk ke root terlebih dahulu ya. Kita berada pada router Debian. Nah, oke, jadi kita itu akan konfigurasi NAT secara permanen ya, teman-teman. Nah, jadi pada video sebelumnya itu kita sudah konfigurasi NAT iptables ya. Nah, tetapi jika teman-teman itu mematikan virtual mesinnya, pasti itu konfigurasinya akan hilang atau kita itu akan konfigurasi ulang ya. Oke, maka dari itu kita itu perlu melakukan konfigurasi NAT secara permanen agar kita itu tidak perlu konfigurasi lagi saat mesinnya itu mati lalu dinyalakan lagi ya teman-teman. Nah, oke, kita di sini kita sudah membuka router Debian lalu sudah masuk root juga. Oke, kita langsung mengetikkan perintah mkdir lalu /etc /iptables / Oke, kita bisa enter. Lalu kita bisa mengetikkan perintah iptables. Oke, lalu strip save. Oke, di sini ada tanda lebih dari ya. Oke, nah, oke, ini. Lalu /etc /iptables plus p4. Nah, oke, kita enter saja. Kita bisa mengetikkan perintah get lalu /etc /iptables plus p4. Nah, oke. Enter. Nah, oke, ini sudah terbuat secara permanen ya, teman-teman. Oke, mungkin itu saja video dari saya. Lanjut ke materi berikutnya. Oke, teman-teman, kita sudah memasuki materi yang kelima ya, yaitu konfigurasi NAT permanen part 2. Nah, dengan adanya konfigurasi NAT permanen ini, routingnya itu akan tetap mendapatkan internet walaupun mesinnya itu sudah dimatikan ya. Oke, langsung saja kita menuju ke prakteknya. Oke, teman-teman bisa buka router lalu masuk ke root ya. Oke, kita bisa mengetikkan perintah nano /apt/source/gas.list. Oke, kita enter ya teman-teman. Oke teman-teman, ini pagarnya dihilangkan ya teman-teman. Oke, kita bisa hilangkan pagar terlebih dahulu.
Nah, oke, jadi repository ini itu tidak menjadi komen lagi. Nah, jika teman-teman itu belum ada repositorinya seperti ini, teman-teman itu bisa mengetikkan perintah sendiri ya, dengan perintahnya nano /etc sources.list ya teman-teman. Nah, oke, kita bisa langsung ctrl-x, y, enter. Sini kita bisa mengerjakan perintah cat /etc/apt/sources.list untuk mengecek apakah kita itu sudah mempunyai repository. Oke, di sini sudah ada ya teman-teman. Di sini kita bisa mengetikkan perintah apt update ya teman-teman. Kita update. Oke, ini sudah bisa. Ini saya clear terlebih dahulu. Kita bisa mengetikkan perintah apt install iptable strip persistent ya. Oke, kita akan menginstal. Nah, oke, ini sudah berhasil ya teman-teman. Oke teman-teman, kita akan coba untuk mengeping pada klien ya teman-teman. Jadi kita ketik saja ping 8888. Nah, oke, ini sudah terhubung ke internet ya teman-teman. Oke, mungkin itu saja video dari saya. Lanjut ke materi berikutnya. Oke teman-teman, kita sudah memasuki materi yang ke-6 yaitu fix IP address, Debian router, dan server ya teman-teman. Dan jadi misal teman-teman itu ingin mematikan lalu menyalakan lagi virtual mesinnya itu kan nanti IP-nya itu kan hilang ya. Dan ini itu cukup merepotkan bagi kita. Nanti itu kita harus mengetikkan perintah if up lagi. Nah, lalu jika ada trouble lapangan juga itu pastinya akan ribet ya. Nah, oke, kita akan mengkonfigurasi atau memberi cara agar nanti itu kita tidak usah memasukkan perintah if up lagi ya teman-teman. Oke, langsung saja kita menuju ke prakteknya. Oke, sebelumnya teman-teman bisa masuk ke router Debian lalu masuk ke root ya teman-teman. Kita bisa mengetikkan perintah nano /etc/network/interfaces. Oke, kita enter. Nah, oke, di sini kan masih hello ya teman-teman. Nah, kita itu akan mengganti dengan auto ya teman-teman. Oke, di sini kita bisa mengubah yang hello ini menjadi auto ya teman-teman. Auto enforce 3. Lalu, oke, pada enforce 8 juga sama ya teman-teman. Auto enforce 8. Lalu pada enforce 9 juga sama. Auto enforce 9. Nah, oke, seperti ini ya. Oke, jika sudah kita bisa ctrl-x, y, enter. Lalu kita bisa mengetikkan perintah system ctl restart networking. Oke, kita bisa enter. Nah, oke, di sini kita bisa langsung mengetikkan perintah IPA. Nah, oke, ini langsung keluar ya teman-teman, tidak perlu menggunakan perintah if up lagi. Oke, kita akan konfigurasi pada server 1 juga ya teman-teman. Oke, di sini kita bisa mengetikkan perintah nano /etc/network/interfaces. Oke, di sini kita bisa ganti dengan auto. Bentar. Auto enforce. Oke, kita bisa ctrl-x, y, enter, lalu system ctl restart networking. Seperti ini. Oke, kita bisa langsung IPA. Nah, oke, ini juga sudah langsung muncul tanpa menggunakan perintah if up ya teman-teman. Oke, mungkin itu saja video dari saya. Lanjut ke materi berikutnya. Oke, teman-teman, kita sudah memasuki materi yang ketujuh atau materi yang terakhir, yaitu konfigurasi resolver ya, teman-teman. Jadi, konfigurasi ini itu dilakukan agar semua virtual mesin itu mendapatkan akses untuk internetnya ya. Nah, karena tanda mendapatkan akses internet itu tidak hanya dari ping 88 dan ping google.com saja ya, teman-teman, itu belum cukup. Oke, langsung saja kita menuju ke prakteknya.
Oke, sebelumnya teman-teman itu bisa masuk ke server 1 terlebih dahulu, lalu kita akan coba untuk ping 88. Oke, ini sudah tersambung ke internet ya teman-teman. Oke teman-teman, kita akan coba untuk ping google.com ya. Kita coba ping google.com. Oke, ini temporary ya teman-teman. Itu artinya virtual machine teman-teman itu belum mendapatkan akses internet ya teman-teman. Jadi agar dapat melakukan ping google.com itu teman-teman bisa ketik perintah nano/etc/resolve.conf. Seperti ini kita bisa enter. Nah, oke. Ini name servernya saya bisa buka pagar, lalu saya bisa mengetikkan di sini. Bentar. Oke, saya bisa mengetikkan di bawahnya sini name server, lalu IP-nya Google ya teman-teman, yaitu 8888. Oke, kita bisa kita bisa ctrl+x, y, enter, lalu kita bisa ping Google. Oke, ini sudah berhasil ya teman-teman. Nah, oke, ini dikarenakan karena kita itu konfigurasi yang namanya resolve. Nah, oke, kita juga bisa melakukannya di server 2. Nah, oke, di server 2 ini kita akan coba ping Google ya teman-teman. Oke. Nah, ini juga temporary. Oke, kita ketikkan perintah yang tadi ya. Sudo nano etc resolve atau nano etc resolve saja juga bisa ya teman-teman. Oke, ini di bawahnya name server kita bisa mengetikkan perintah yang tadi ya, IP-nya Google, name server 888. Oke, seperti ini. Nah, oke, jangan lupa yang name server 127 itu kita beri pagar ya teman-teman agar tidak aktif lagi. Nah, oke, kita bisa ctrl+x, y, enter, lalu kita bisa ping Google. Nah, oke, ini juga sudah bisa ya teman-teman. Nah, kita juga akan melakukan pada klien juga ya. Oke, kita masuk klien. Oke, sebelumnya kita bisa ping google.com terlebih dahulu, google.com. Oke, ini temporary, sudah pasti. Kita ketik saja nano/etc/resolve.conf. Oke, seperti ini. Oke, kita bisa memberi pagar pada name server, lalu kita bisa mengetikkan name server di bawahnya. IP-nya 8. Kita bisa X, Y, enter, lalu kita bisa ping Google kembali. Nah, oke, ini juga sudah bisa ya teman-teman. Nah, oke, saya akan coba membuka Firefox di Ubuntu Client. Nah, oke teman-teman, ini sudah bisa ya teman-teman kita membuka Firefox di klien Ubuntu. Oke, mungkin itu saja video materi bab 16 dari saya. Saya mohon maaf apabila ada salah-salah kata dalam penyampaian. Nah, oke teman-teman, jangan lupa tonton, like, comment, and share ya teman-teman. Terima kasih. Dadah!